Nanti kalau kita juga dalam keadaan darurat itu ada tombol SOS kita itu yang mau jadi mereka juga nanti menghubungi kita atau kendalanya mereka lapor. Siagakan, ada agen-agen juga, kemudian pangkalan-pangkalan juga kita siagakan Pak, karena pangkalan ini kan memang di ujung kita Pak ya. Kita juga wajib sampaikan kepada mereka tidak boleh libur, standby, karena memang masyarakat nggak boleh putus Pak layanannya. Itu juga kita sampaikan. Di samping itu juga kita ada beberapa langkah-langkah ada layanan khusus Pak, seperti kita ada kios Pertamina siaga, ada motoris Pak yang dari motor itu untuk layanan di pemecah keantrian. Kemudian juga kita ada mobil tangki standby Pak, mobil kantong seperti yang di belakang ini Pak. Ini mobil storage yang biasa kita taruh di SPBU Pak, untuk yang di jalur-jalur macet. Jadi daripada nanti mobilnya kelamaan Pak Azhar ke lokasi SPBU-nya, jadi kita standby-kan mobil Pak. Biasanya itu kita taruh di lokasi-lokasi yang padat seperti di jalur wisata. Kemudian samping itu juga kita ada DPPU, ada 19 terminal BBM dan juga 4 terminal LPG. Nah di samping itu Pak Wamen, kita juga ada layanan wilayah atensi. Nah ini yang kita fokuskan juga Pak Wamen untuk yang lokasi-lokasi yang memang remote Pak. Seperti kalau kita di Sumbagut ini ada di daerah Mentawai, kemudian di daerah Simelu Pak, kemudian di daerah Nias. Nah ini kita pastikan kita build up stok terlebih dahulu supaya dalam kondisi Nataru ini betul-betul aman kondisinya. Kemudian juga kita ada layanan tambahan Pak Wamen, ada Serambi Maya Pertamina, itu salah satunya kalau di Medan kita taruh tadi di Kuala Namu Pak. Ini sebagai bentuk layanan servis kita tambahan kepada masyarakat. Kemudian juga ada layanan promosi Maya Pertamina dan juga lain-lain. Ketenaga listrikan dan juga kita antisipasi kebencanaan geologi. Untuk ini Bapak Ibu sekalian, untuk ketersediaan BBM dan LPG dari pengecekan lapangan ini alhamdulillah itu aman untuk ketersediaan dalam rangka Natal 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Untuk antisipasi ini sudah dilakukan untuk ketersediaan distribusi, dan juga pada saat ini kita lihat antisipasi distribusi pun itu dilakukan secara baik, jadi sehingga ketersediaan BBM dan LPG relatif aman untuk tahun ini dan juga untuk antisipasi ke depan. Dalam ketersediaan, jadi secara nasional ini dipastikan itu juga mencukupi untuk kebutuhan BBM secara keseluruhan dan juga kebutuhan gas secara keseluruhan. Karena ini pergantian tahun, ya biasanya pada bulan Desember ini ada kecenderungan cuaca ekstrim, dan untuk cuaca ekstrim ini kita juga untuk distribusi sudah antisipasi, dan juga kita sudah menyiapkan kalau antisipasi kebencanaan baik banjir, pergeseran tanah, dan juga kemungkinan terjadinya letusan gunung, kebencanaan geologi itu juga kita sudah buatkan posisi siaga. Kita merayakan Natal dan Tahun Baru ini bisa berjalan lancar. Masyarakat yang menjalankan ibadah itu justru mereka bisa bersama keluarga menjalankan ibadah dengan baik, dan juga bagi masyarakat yang menikmati Natal dan Tahun Baru dalam rangka liburan itu mereka juga bisa menikmati seluruh rangkaian wisata pada tahun 2024 dan 2025 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ada. Sudah cukup jelas semuanya? Jelas. Bapak, kan tadi Bapak bilang sempat soal cuaca ekstrim. Kalau untuk menghadapi takutnya ada pemadaman bagaimana? Listrik. Untuk kelistrikan, kalau kita lihat dari daya mampu untuk Sumatera bagian utara secara sistem itu justru kita memiliki
daya itu sekitar 2.200 megawatt, sementara untuk beban puncak diperkirakan hanya sekitar 2.000. Jadi kita masih memiliki cadangan. Kalau untuk BBM Pak, Untuk BBM nanti bisa ditambahkan oleh Kepala BPA Migas. Untuk BBM kita juga sudah menambah stok untuk di seluruh stasiun pengisian, dan juga kita harapkan dengan adanya pertambahan permintaan dan juga secara rata-rata ini ada pertambahan misalnya untuk jenis tertentu sekitar 5% dari suplai normal, dan juga untuk Pertamina Dex itu justru kenaikannya sekitar 15%, dan juga itu sudah diantisipasi, jadi sehingga tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. untuk konsumsi LPG Untuk konsumsi LPG hampir sama, jadi ya kita juga jadi sudah siapkan seluruh jadi pengisian di SPBE dan juga di pangkalan-pangkalan itu distribusinya juga sudah diantisipasi sedemikian rupa. Baik, terima kasih kawan-kawan wartawan. Jadi untuk mengantisipasi kebutuhan LPG di daerah yang jauh ya, kami sudah sampaikan tadi bahwasanya yang pasti kita tadi kan punya SPBE juga tidak hanya fokus di kota saja, tapi juga sampai ke daerah-daerah yang non jauh di sana ya. Jadi misalnya kayak teman-teman paham, kayak misalnya kita di Sumatera Utara, kita punya ada agen LPG di daerah Toba, Samosir ya. Nah ini sebagai langkah kita untuk menjawab permasalahan tadi yang saya sampaikan. Di samping itu juga untuk channel distribusi kita juga minta agen-agen kita standby. Jadi nggak boleh ada yang libur, termasuk juga pangkalan. Jadi bang, pangkalan kita itu ada pangkalan yang reguler, ada juga pangkalan siaga. Nah untuk lokasi-lokasi itu kita juga siapkan yang namanya pangkalan siaga, sehingga dia dengan tugasnya sebagai pangkalan siaga ditopang dengan SPBE kita yang memang tersebar. Insya Allah kebutuhan untuk masyarakat kita yang merayakan Natal ya, seperti tadi kalau kita bicara Samosir, Humbahas, insya Allah bisa kita penuhi. Dan so far sampai detik ini tidak ada keluhan. Komunikasi kita juga dengan Pemda, stakeholder juga tinggi, relatif bagus, sehingga kalau misalnya ada langkah-langkah yang kita perlu antisipasi segera, kita juga bisa laksanakan dengan baik dan lancar. Insya Allah so far sampai detik ini nggak ada kendala bang. Terima kasih. Senyum dong. Oke. Senyum. Oke, cukup. Satu lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.